Halo, jumpa lagi dengan saya Robit Fahmi. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan bahas soal pemimpin, rezim. Kemarin mungkin kita masih ingat dengan gaya kepemimpinan kepala daerah ya, yang saya lihat dia sering marah-marah, terus kemudian turun ke bawah. Oke, itu baik, tapi tidak baik kalau kemudian itu dilakukan terus-menerus. Ya, seolah-olah memperlihatkan bahwa dia tidak punya bawahan. Dia berusaha untuk menjadi single factor. Ya, saya rasa kalau itu dilakukan terus-menerus, sepertinya bukan lagi untuk memperbaiki sistem, tapi caper lah, cari perhatian. Kalau istilah kerennya itu pencitraan, kan seperti itu. Apakah dengan turun marah-marah bisa menyelesaikan persoalan? Tidak. Karena kenapa? Karena kalau kepala daerah itu punya wilayah yang luas dan masalahnya itu kompleks. Tidak mungkin kalau dia menyelesaikan satu-satu itu turun sendiri. Itu bisa memakan waktu yang lama. Makanya kemudian kepala daerah harus bisa membangun sistem yang baik, sehingga biarkan sistem itu berjalan. Dan ketika sistem berjalan, maka semuanya akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan. Tidak perlu marah-marah. Ini sepertinya kalau lihat di medsos ada yang mengatakan sakit jiwa mungkin ya. Ya seperti itulah. Terserah mereka menilainya seperti apa. Tapi gara-gara terlalu marah itu justru tidak baik. Oke, sekarang kita pindah ke Jawa Tengah. Salah satu kepala daerah yang digadang-gadang ini bakal menjadi capres terkuat. Kenapa? Saya tidak tahu alasannya. Ya, pasti yang menjadi indikator penilaiannya karena dia masuk survei dengan elektabilitas yang selalu berada di 3 besar. Apakah hasil survei itu bisa menjadi acuan? Tidak, itu terlalu kecil menurut saya. Karena kenapa? Menjadi presiden itu harus punya segalanya. Artinya meskipun tidak perfect, tapi paling tidak 90% lah dia punya kemampuan untuk memperbaiki persoalan bangsa itu. Kalau kemudian hanya dihitung dari sisi elektabilitas, ya kenapa tidak mencalonkan artis saja ya kan, yang sudah jelas-jelas punya popularitas, terkenal dan lain sebagainya. Saya bertanya-tanya, kenapa kemudian orang suka dengan Jawa Tengah, dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo? Oke, jadi kalau kita lihat sepertinya memang masyarakat kita itu senang dengan hal-hal yang dari sisi emosional. Dulu Pak Jokowi senang turun ke jalan, turun ke bawah, turun ke gorong-gorong, terus kemudian nyapa anak-anak, ngasih sepeda ya kan. Wah, publik itu riuh, suka dengan gaya kepemimpinannya. Apakah dengan cara-cara semacam itu bisa menyelesaikan persoalan? Tidak. Itu berapa kali kayaknya dikritik oleh Rocky Gerung. Ini bukan saya memposisikan sebagai oposisi, tidak. Tapi mari kita lihat bagaimana cara Ganjar merebut simpati publik. Dia sering turun ke bawah, turun ke pom bensin, ngecek langsung. Itu tidak akan menyelesaikan masalah menurut saya. Kita lihat ini bagaimana saya sudah mengutip dari beberapa media. Salah satu warga di kompas.com, Joko Suratno bangun jalan di Desa Jetis, Kecamatan Karangayung, Kabupaten Gerobokan. Dia menghabiskan anggaran 28 miliar. Itu dari gocek pribadinya. Bayangkan, warganya harus bangun jembatan sendiri. Lah, kemana Pak Gubernurnya? Kemana bupatinya? Apalagi kepala desanya. Tapi yang jelas-jelas, kalau kemudian hanya mengandalkan turun ke bawah, single factor sendiri tidak bisa. Harus dari bawah dong, bangun sistem yang baik.
Harusnya ini menjadi tugas negara untuk bangun jembatan, memberikan akses yang baik itu kepada masyarakat. Itu tugas negara, bukan tugas rakyat. Kalau kemudian tugas negara itu diambil oleh rakyat, lalu apa gunanya kita milih kepala daerah? Apa gunanya kita milih presiden? Apa gunanya kita milih kepala desa? Apa gunanya kita milih bupati? Kalau memang tugas mereka tidak mampu untuk dilaksanakan, sebaiknya ditiadakan saja deh kalau memang kita harus kerja sendiri, ya kan? Yang kedua, ini yang lebih miris. Namanya Kholili, akun medsosnya itu Jowo Waskito. Dia bangun jembatan dan jalan itu menghabiskan anggaran 3,7 miliar. Bayangkan. Dia habis bangun jembatan itu atas inisiatif dirinya, karena melihat kondisi masyarakat yang ketika untuk ke kota Jepara itu harus jalannya jauh, aksesnya jauh, sehingga dia punya inisiatif itu. Dari mana uangnya? Dari kantong pribadinya, bos. Hasilnya dari mana? Dari jual tanah sama jual mobil. Bayangkan. Dan yang lebih miris lagi, kata Kholili ini, gubernurnya pura-pura tidak tahu. Loh, maka ini capres kita yang katanya elektabilitasnya tinggi, ya kan? Ya coba kalian pikirkan sendiri deh. Ini saya bacanya di CNN. Saya tidak ngarang. Kalau teman-teman merasa saya nyebarkan hoax, silahkan buka sendiri di CNN. Namanya Jowo Waskito akun medsosnya. Ngeri gak? Kalau kemudian nanti semisal ini, ya saya harapkan amanah. Semisal beliau jadi presiden, kemudian kita harus bangun jembatan sendiri, bangun jalan sendiri, ya hancurlah kita. Apa gunanya kita milih dia jadi presiden? Ya kan? Yang kedua, lah ini saya kan beratnya dia di internal partainya PDIP, yaitu Puan Maharani. Dia meresmikan air bersih di Wonogiri. Loh, soal air bersih itu kan soal kebutuhan yang mendasar menurut saya. Manusia itu butuh minum. Kalau kemudian kita tidak terpenuhi air bersihnya, ya bagaimana? Bahkan seorang pakar komunikasi politik di sini, Jamiluddin, dia mengatakan ini pesan keras bagi Ganjar. Bagaimana bisa seorang kepala daerah kan tidak tahu bahwa di Wonogiri kondisinya seperti itu. Jangan dikira Ganjar itu hanya 1 periode, dia sudah 2 periode, bos, mimpin Jawa Tengah. Tapi bagaimana komentar Jamiluddin? Jawa Tengah itu kemiskinannya tertinggi di Jawa. Ya walaupun saya baca kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2022 itu memang menurun. Tapi lihat di tv1.com, angkanya masih 3,80 sekian juta jiwa yang ya itu faktanya. Warganya masih miskin. Apakah gaya mimpin seperti Ganjar itu menyelesaikan persoalan? Apakah gaya mimpin seperti, ya bukan hanya Ganjar, seperti Risma yang sepertinya sudah capek ini marah-marah, kok tidak pernah muncul ini di berita. Gaya Risma yang selalu marah-marah bisa menyelesaikan persoalan. Dia mensos kan, harus menyelesaikan persoalan senegara. Tidak mungkin dia datang ke tiap kabupaten harus marah-marah kan. Apakah gaya kepemimpinan Cak Torik turun itu marah-marah bisa menyelesaikan persoalan? Tidak perlu marah, bos. Cuma kasih instruksi kan bisa. Jadi tidak usah buat tersinggung. Itu udah jelas pecat. Itu udah jelas pidana. Kan gitu. Kepala daerah kok dia punya kekuasaan, dia rezim. Marah-marah itu kesannya publik membacanya kan secara beda-beda. Ada yang mengatakan pencitraan, ada yang mengatakan oh harus begitu. Ya
saya lihat ya, kalau saya nilai kepala daerah yang bagus itu yang bisa membangun sistem. Jadi biarkan sistem itu berjalan. Misalkan bangun ya bukan untuk ditiru karena memang belum ada aturannya, hukuman mati. Kayak di Cina ya, buat aturan korupsi dihukum mati. Selesai. Ya buat aturan seperti itu. Misalkan buat aturan tidak melayani masyarakat 3 kali pecat. Jelas, tegas. Jadi kita tidak usah turun. Kita buat sistem pengawasan yang kuat. Ya bagaimanalah. Sepertinya orang-orang yang di atas, politisi itu lebih pintar daripada saya. Bagaimana cara membangun sistem. Ya kalau kemudian saya memberikan solusi, apa gunanya saya membayar mereka. Kita sebagai rakyat sipil harus menerimanya dan menikmatinya. Jerih payah kita membayar mereka dari pajak kita. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.